Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batan Bapak Haji Muhammad Aqso MAG atau yang mewakili. Yang terhormat Kasih Dimas Islam Batang Bapak Haji Sodikin SAG MSY. Yang terhormat Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Ibu Hajah Al-Mukarramah SAG MPD atau yang mewakili. Dan yang terhormat Kepala KUA Kecamatan Wonotunggal Bapak Arjo Witono SAG MSY. Dan yang kami hormati segenap jajaran penyuluh agama Islam fungsional dan non-fungsional Kabupaten Batang. Pertama dan utama, marilah kita berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama di wisata Sodong dengan acara fokus group discussion strategi dakwah penyuluh agama Islam dalam pemberdayaan majelis taklim wirausaha, tidak halangan suatu apapun. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita mengucapkan syukur bilisan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salat ma'asalam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliaulah salah satunya Nabi yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya fitin wa dunya hatal akhirah. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau dan telah mendapatkan syafaatnya. Amin. Menuju acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan Mars Penyuluh yang akan dipimpin oleh penyuluh non-fungsional dari Kecamatan Wonotunggal kepada Mbak Ekowati SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Kebenaran, raih kebajikan.
Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang berikutnya yaitu sambutan yang pertama diberikan oleh Bapak Arjo Witono SAG MSY selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotegal. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang kami hormati Bapak Kepala Seksi Bimas Islam, Bapak Haji Sodikin SAG MSY, beserta stafnya. Yang kami hormati dari kelompok kerja penyuluh se-Kabupaten Batang. Yang kami hormati dari penyuluh non-PNS di wilayah Kecamatan Wonotegal. Semua saja yang hadir, alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini Allah masih memperkenankan kita berkumpul di tempat yang cukup sejuk di desa wisata Desa Sodong yang merupakan wilayah Kecamatan Wonotegal. Mudah-mudahan pertemuan ini nanti membawa manfaat bagi kita semuanya. Atas nama tuan rumah, kami menyampaikan selamat datang di tempat kami di Desa Sodong. Selanjutnya berkaitan dengan masalah segala sesuatunya, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Namun barangkali bila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, atas nama dari tuan rumah kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Bapak Arjo Witono SAG MSY selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotegal. Berikutnya sambutan yang kedua yaitu dari kelompok kerja penyuluh yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Maskur SAG. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kasih Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang di Sodikin SAG MSY. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotegal, beliau hadir secara pribadi yang kami hormati. Yang kami hormati pengurus atau teman-teman penyuluh agama Islam fungsional yang hari ini minus berapa berarti ya? Minus 2 Al-Mukarramah karena ada acara sama minus 2 Al-Mukarramah. Kemudian satunya Pak Danang, kemudian satu lagi 2 ya, Pak Slamet Hasanuddin Binbin yang kami hormati kawan-kawan dari penyuluh agama Islam non-PNS Kecamatan Wonotegal. Yang kami hormati semua peserta yang kebetulan hadir pada kesempatan forum fokus group discussion, ini istilah nggak boleh buatan FGD. Pertama tentu kami bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari apa yang kita rencanakan hasil rekomendasi pertemuan ketika di waktu itu di ruangan Bimas Islam, dan alhamdulillah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita diizinkan pada hari ini kita bisa melanjutkan atau melaksanakan hasil koordinasi dan antara Pojjaluh dan Bimas Islam, dan kita wujudkan pada kegiatan hari ini, dan alhamdulillah sudah terlaksana. Memang ada beberapa kendala terkait dengan waktu, ada mundur, dan itu menjadi sebuah dinamika, tidak masalah.
Itu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya, amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, perlu kami sampaikan dan perlu kami laporkan kepada Bapak Kasih Bimas Islam beserta Bapak Kepala KUA bahwa kegiatan hari ini adalah kegiatan perdana Pok Jaluh di tahun ini, kebetulan juga di akhir tahun, dan ini diinisiasi juga oleh hasil pertemuan dengan Ketua Pok Jaluh dengan Kasih Bimas Islam. Dan kebetulan tema hari ini kita akan mengangkat satu tema, ada ikon di Kecamatan Wonotunggal yang kemudian dari beberapa data yang kita miliki ada potensi yang cukup besar, terutama di penyuluh agama Islam non PNS, terutama terkait dengan kegiatan majelis lain yang fokusnya adalah di wirausaha. Pak Kamto dan kawan-kawan tentu di sini. Tentu ada potensi lain, ada Pak Asin, ada teman-teman yang lain. Tapi hari ini kita mengangkat bagaimana terkait dengan pemberdayaan majelis taklim. Pertemuan berikutnya tentu akan tema beda lagi. Insya Allah nanti di Bawang yang kita angkat adalah Kang Niam. Kemudian berikutnya adalah kita angkat lagi satu ditulis, yaitu Pak Suwadi dengan potensi terkait dengan bank sampahnya. Kemudian pembukaan pada hari ini kita berharap hari ini kita berdiskusi membahas tentang potensi yang ada di Kecamatan Wonotunggal, kemudian juga nanti potensi dari salah satu penyuluh agama Islam non PNS yang kita elaborasi. Mudah-mudahan ini menjadi bagian roadshow kita untuk mencari betul-betul penyuluh agama Islam yang nanti akan ikut lomba di tingkat Jawa Tengah. Atau nanti setelah roadshow pertama ini di Wonotunggal, kemudian beberapa titik di 15 kecamatan. Mudah-mudahan nanti pada akhirnya kita bisa menyimpulkan dan kita bisa memelinokan 2 atau 3 orang yang kemudian kita anggap bisa mewakili penyuluh agama Islam nanti untuk mewakili ke Jawa Tengah, sehingga kita berharap dengan persiapan yang lebih awal, lebih matang, mudah-mudahan semuanya kita bisa mencapai target, yaitu bisa paling tidak 5 besar atau 3 besar, kalau tidak harus juara 1 begitu. Saya kira ini yang perlu kami sampaikan dan mohon Bapak Kasih untuk bisa memberikan arahan, bimbingan kepada kami. Sekali lagi, ini niatan awal kita adalah berlatih juga berdiskusi dan juga menggali potensi dari semua kecamatan. Dan pada akhirnya nanti akan kami sampaikan ke Pak Kasih dari roadshow 15, profilnya masing-masing penyuluh PNS dan non-PNS akan kita sampaikan ke Pak Kasih Bimas dengan segala sesuatu yang hasil dari diskusi tiap kecamatan. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Demikian yang bisa kami sampaikan dan sekali lagi ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian dan mudah-mudahan ini awal yang baik, mudah-mudahan juga menjadi semangat buat kita bersama untuk menghidupkan forum-forum ilmiah seperti ini. Dan nanti jika berkenan, kalau Bapak-Bapak ada acara setelah acara pembukaan, baru kita akan memulai diskusi. Jika masih ada waktu bisa ngikut. Kalau misalnya ada kegiatan yang lain, kami persilakan untuk kegiatan hari ini juga Bapak-Bapak kedepannya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir. Mudah-mudahan apa yang jadi tujuan kelompok kerja penyuluh ini bisa terwujudkan yang ternyata diperdanai di Kecamatan Wonotunggal ini. Amin Allahumma amin. Acara yang berikutnya yaitu sambutan dari Bimas Islam yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sodikin SAG MSc. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pada Bapak Kepala KUA Kecamatan Wonotunggal yang saya hormati, pada Ketua Kelompok Kerja Penyuluh, teman-teman dari Penyuluh Agama Islam Fungsional se-Kabupaten Batang, dan juga penyuluh non-PNS dari Kecamatan Wonotunggal yang hadir sebagai peserta semuanya. Rahimakumullah. Alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puji syukur atas ridha Allah kita semua bisa diperkenankan untuk bisa bertemu di tempat yang khusus ini. Semoga pertemuan ini membawa barokah dan manfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin.
Yang kedua, salawat salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya, terlebih syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami mohonkan maaf ke Bapak Kepala Kantor tidak bisa menghadiri acara ini karena kebetulan mengisi bimbing di bandar yang jadwalnya sudah lebih lama lagi. Nah, dari itu bagi-bagi tugas saya yang suruh kesini. Semoga nggak mengurangi kekhidmatan kita semua. Sajane beliau seneng rawuh nang tempat-tempat wisata kayak adem-adem ini. Kerso banget misalnya kurung tahu ning Sodong. Moga-moga lain waktu bisa Sodong meneh. Yang pertama, kami atas nama Kementerian Agama menyambut baik dan berterima kasih yang besar-besarnya kepada jajaran Pokjalu dan teman-teman semua yang telah sukses mengadakan acara FGD ini, yang merupakan acara permulaan atau acara pertama. Semoga acara ini tidak terakhir, tapi benar-benar pertama, dan nanti akan dilanjutkan kedua, ketiga, dan seterusnya. Kami menyambut baik dan sangat berterima kasih karena apa? Karena penyuluh itu hampir mirip dengan pengawas, ya. Orang-orang fungsional itu mesak ini begitu, disuruh berkegiatan tapi tidak ono anggarane, itu kan luar biasa. Maka begitu ada acara seperti ini kami merasa sangat-sangat ternyuh. Sangat berterima kasih. Dengan tanpa anggaran dari Kemenak, tapi acara seperti ini bisa berjalan. Ya tak dongake mugi-mugi dadi sedekah yang barokah, manfaat, amin ya rabbal alamin. Dalam langkah iqla'i kalimatillah yal ulia ini dimudahkan rezekinya oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya bahwa tentu acara ini diinisiasi karena banyak sekali manfaat. Yang paling penting menurut saya adalah manfaat pembelajaran. Jadi kita sudah sering memberi pelajaran kepada orang lain, tapi kita kadang-kadang kurang waktu untuk belajar lagi. Ya, acara-acara seperti ini kita jadikan untuk belajar bersama. Karena panjenengan kompetensinya di bidang dakwah, tentu belajar tentang aspek-aspek dakwah dengan berbagai lika-likunya itu menjadi sangat penting. Tidak hanya menjalankan rutinitas sebagai seorang penyuluh, sebagai seorang ustadz di kampungnya masing-masing, tapi benar-benar juga meningkatkan kompetensi kita untuk bisa lebih banyak memberi manfaat. Acara ini tentu di samping memberikan manfaat pembelajaran juga akan sangat penting terkait dengan peningkatan kompetensi. Kalau yang sudah biasa melaksanakan dakwah, praktisi-praktisi dakwah di lapangan, para ustadz, para kiai, muballigh gitu ya, itu kan sudah tidak pernah memikirkan seperti ini. Mereka enjoy dengan ceramahnya kemana-mana. Lah kalau yang terkait dengan pemberdayaan umat itu biasanya lowong, tidak terpikirkan mereka. Apa meneh harus kondang, honore gede, terus susah rohnya besar. Itu benar-benar tidak nyambung nanti dengan kepentingan-kepentingan dakwah lokal yang itu penting untuk diterjuni kita semua. Ya. Ada beberapa hal yang terkait dengan segmen dakwah yang mestinya harus dipilih oleh para penyuluh. Jadi yang tidak banyak diterjuni orang lain itu harusnya justru kita yang ambil peran. Contoh yang paling nyata adalah di kalangan-kalangan terpinggirkan. Misal di masyarakat duafa, pedesaan, anak-anak jalanan, anak-anak pang, lokalisasi, kemudian juga segmen tertentu. Sebetulnya ada lagi segmen yang jos tapi belum terpikirkan, yaitu kalangan profesional.
wong-wong gede, wong-wong sing do duwe jabatan, orang-orang profesional, orang-orang intelektual, iku nek kon pengajian kok melu jamaah nang kampung-kampung bareng karo wong-wong kampung RT itu ya gengsi. Dan mereka nggak akan mau. Dan materi ini kok podo wae, mamane materi sing umum kaya kancane wong-wong sing ora sekolah mama. Itu kan dia nggak mau, dia pengen pengajian yang intelektualis. Sementara di Batang belum ono terus terang ini. Harus ada yang memikirkan. Kemarin saya sampaikan ke Jogja loh. Kudu ono salah satu yang buka di kota-kota khususnya itu pengajian spesifik ini, pengajian ora umum. Biasanya sing nganu kan pengajian umum, lagi pengajian ora umum khusus untuk orang-orang tertentu. Coba di Batang sendiri, kalangan pejabat-pejabat kabupaten, pejabat di dinas-dinas instansi, pimpinan-pimpinan UPD, mereka orang-orang yang terpandang. Mestinya dibuatkan pengajian khusus yang intelektualis, yang modern, dan tempatnya nyaman, ber-AC dan sebagainya. Ini harus ada pikiran ke sana. Maka ini juga penting untuk kita terjun. Dan wong-wong ngono kuwi biasanya duwite akeh. Nek umpama dijak rembugan mung gawe majelis taklim sing modern ya dengan tata ruang serta alat-alat yang modern itu kok iso gampang mikir kesane. Ya nek asal ada penyuluh yang kompatibel, yang kompetensinya memenuhi syarat. Ya sebabnya sing ngisi ora nduran sepedenan ya dhewe kan ora kanggo ngono. Ya kalau sudah S2 saya kira sudah memenuhi syarat dari segi pendidikan, kemudian kompetensi ilmiahnya dia kajian-kajian keislamannya matang dan komprehensif, itu saya kira akan sangat mungkin untuk Kiai Maskur itu sebenarnya sangat-sangat potensial untuk mengisi. Nah, maka tinggal gawe ke forum aja ini. Nanti bersama-sama kita pikirkan. Sebab ini juga angkluan. Saya sering dongengan dengan para pejabat-pejabat dan orang-orang profesional kita ngaji ning ndi. Sing ngaji intelektualis yang diskusi mesti ininya penting sekali, maka perlu untuk diadakan. Yang selama ini mungkin ormas juga ada, ya, tapi sama saja kurang intensif kelihatannya. Ya. Sudah mulai di NU yang berusaha mewujudkan di Muhammadiyah ya ada berusaha seperti itu, cuman belum bisa maksimal menjadi sebuah kekuatan segmen dakwah baru yang bisa diperhatikan. Mereka itu terdampingi spiritualitasnya. Yang penting seperti itu. Kemudian di segmen-segmen lain seperti di kampung-kampung yang terpencil, ya ketika di situ ustadz juga jarang, itu juga perlu kita tekani. Kalangan-kalangan generasi muda ya yang tanggung itu juga penting, karena kalau sing isi bocah-bocah itu bisa isi neng TPQ, isi neng Madin, isi kerumat secara spiritual ada yang dampingi ustadznya itu. Tapi begitu wes lulus Madin, wes SMA-nan no kae, ini kan nyaris tidak terdampingi spiritualitasnya. Ya neng kontek neng masjid isine wong tua-tua. Moh kan gareng wong tua-tua. Arep kon bolek bareng cah cilik-cilik TPQ Madin ora pantes. Akhirnya mereka di pinggir jalan dan di perapatan-perapatan gitar-gitaran. Sementara kita yang sepuh-sepuh kan ane nyengeni karo muring-muring. Sadung cak saiki bener kabeh ngono. Ya kan? Tapi kita enggak memberi forum. Ya kan? Kita enggak mikir ke itu. Mestinya mereka dibuatkan forum pengajian khusus anak-anak remaja tanggung yang tema-temanya sesuai dengan gejolak kejiwaan mereka. Ya insya Allah akan menarik juga. Ya. Jadi perlu ada majelis-majelis taklim yang ngopeni bocah-bocah tanggung menunggu. Apalagi anak jalanan, anak pang. Alhamdulillah di Batang sudah ada beberapa yang menekuni. Kalau yang non PNS kelihatannya kayak Pak Ustadz Badruddin ya di Kalisala, itu juga luar biasa, itu perlu apresiasi. Kalau yang kiai itu beberapa teman, diantaranya Pak Sugeng Ramadan, itu juga hasil diskusi dengan saya juga itu. Ketika dia mengambil segmen itu ya karena kita diskusi juga, karena kudu ono sing mikiri yang
kudu ana sing dadi mursid spiritualitasnya mereka sing cacah kok ngono kuwi. Nek mikiri masjid, musala, wis kebak wis rebutan. Wis kebak wis kiai-kiai kon mikiri ngono kuwi gelem kabeh. Tapi untuk mikiri yang di situ tuh enggak ada. Maka segmen-segmen seperti ini lah yang mestinya harus dipikirkan bersama-sama. Termasuk segmen wanita, perempuan. Saya sering berkali-kali ngomong di banyak forum, itu segmen janda. Ya. Saya pernah meneliti di beberapa tahun yang lalu tentang janda ini. Ya. Jadi akhirnya dipakai oleh teman saya Dr. Nur Salim untuk maju di tingkat nasional ATI Penghulu dan juara nasional. Itu karena mentornya saya juga jadi mentor dokter dulu itu. Dia sudah dokter, saya belum. Dia kepala KUA tapi dokter. Janda itu jadi begini ceritanya kan karena problem sosial, problem kesusilaan itu banyak diterjuni oleh para janda. Saya pernah melakukan penelitian di mana itu di Pantura di beberapa lokalisasi, tapi aku ora teko dhewe aku ora wani. Kemudian saya minta data dari teman-teman di ini yang komunitas yang perlindungan AIDS itu Bapak. Teman-teman itu kan banyak teman-teman saya juga. Itu yang punya data lengkap ternyata setelah kita data ternyata 95% itu janda. Broken. Ada yang meninggal. Cuman yang 5% yang masih punya suami atau yang benar-benar perawan. Dan 95% itu janda. Ketika kita wawancarai kenapa kok terjun ke situ ya karena bingung. Mereka kehilangan kendali spiritual. Begitu ditinggal mati suaminya atau ditinggal lungo suaminya itu dia sementara tidak punya keterampilan apapun, dia harus menghormati anak. Kadang ada yang menghormati ibu bareng wong tua. Putek yang pikir banyak terjun ke situ. Lah akhirnya ngebai di banyak lokalisasi. Salah sapa nang ngene iki? Salah kita semua juga. Karena kita tidak pernah mendampingi mereka. Mereka itu koyo layangan pedot. Jadi setelah kehilangan kehilangan sumber ekonomi, kehilangan tempat berlindung, kehilangan untuk tempat curhat, kehilangan jalan untuk bisa membimbing kesumpekan hidupnya baik secara spiritual, psikis maupun ekonomi. Kemudian banyak akhirnya yang terjun ke sana. Maka nek ono sing mikiri gawe majelis taklim rondo. Tapi jamaah rondo kabeh, tapi ojo bapak-bapak sing dadi kiai ini. Semangat kok nadirin. Bahaya. Sing teko nom-nom kabeh lah. Nggih. Nah, betul, PK itu saya pernah, bahkan itu muncul nasional tuh, saya juga sudah dekat sekali dulu dengan PK karena beberapa kali dulu pernah diskusi bareng. Itu saya terinspirasi oleh kerja mereka. Jadi mereka itu luar biasa rondo dikumpulke, dilatih keterampilan, dilatih cari program kemana-mana agar dapat pelatihan keterampilan, rondo-rondo dilatih untuk berusaha sendiri. Dibimbing itu luar biasa. Nah tapi kelemahannya orang didampingi secara spiritual, imane ora dikuatke. Padahal orang-orang seperti itu sedang goyah-goyahnya dia gampang tergoda. Wes iman nomor 50 sing penting nyong bisa nguripi anak begitu dan arep ngono piye? Karena kita tidak hadir. Tokoh-tokoh agama juga enggak pernah nang kampung coba open ke wong rondo kae bar rondo anyar wingi. Terus diparani terus jak pengajian kan ora sing marani malah mami-mami germo saka Pantura. Lah akhirnya dijak mono. Ini satu hal yang penting saya kira menurut saya untuk bisa dijadikan inspirasi nggih. Kelihatannya kalau terlalu banyak untuk orang sudah diskusi. Saya itu saja. Yang terakhir hanya pesan saja informasi. Jadi terkait dengan P3K. Ini Kementerian Agama kan sudah mengajukan seluruh non-PNS ini diajukan P3K. Yo, semuanya orang terkecuali supaya memenuhi syarat orang urusan engko, tapi 120 orang non-PNS itu diajukan semua. Wes tekan Kemenpan ya, tak dicek itu sudah
Kemenak RI wis disampaikan ke Kemenpan nih, Kemenpan RB sudah sampai ke sana. Nah, tinggal nanti metune setiap tahun berapa yang harus diangkat gitu. Tinggal nasib. Ya. Nah, ada hal yang penting. Yang pertama, Pak kula kon pripun Pak menghadapi ini? Untuk menghadapi ini jenengan donga. Ya. Saya minta untuk donga, mungkin kalau mujahadah bareng-bareng nonpe keliling amben seminggu sepisan apa? Apa isi gosah bareng-bareng itu ben do ketompo kabeh intine ya. Kan luar biasa nih ketompo kabeh. Terus yang kedua pesan saya jangan mudah kena tipu. Ini sudah ada masukan ke saya beberapa informasi. Wis ana sing nguntuli ya. Muga-muga ning ngono tunggal belum. Ana sing nguntuli nyong duwe kenalan wong Jakarta tak perjuangno. Nah, ini itu sudah ada yang laporan ke saya masanya. Ini hati-hati, ojo percaya betul. Kalau jenengan mau percaya lebih baik ke pejabat-pejabat yang terkait dan kita akan sampaikan informasi apa adanya. Oke. Anaknya kadang kalau pejabat yang terkait yang berwenang ora percaya, tapi ana untuk wong teko ngene tekan Jakarta menang percaya. Bahwa percayane nek mung percaya ngono tok lah terus apa kuwi kenang problem karena wis entek pirang-pirang dari perkara kaya wingi K2 barang apa dadi orang ngisi-ngisi doyan ya. Maka jangan nggih ini saya secara dinas sudah mengingatkan secara sungguh-sungguh jangan percaya terhadap hal-hal yang seperti itu. Kita percayakan saja secara kedinasan yang kita akan profesional untuk melaksanakan amanat untuk bisa menghantarkan teman-teman non-P ini untuk menjadi P3K. Ngoten nggih? Ini terakhir gitu aja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terakhir ada lagi titipan dari Mas Jazim, berita ini ketoknya menurun drastis. Jadi semangat penyuluh yang kemarin pernah menggebu-gebu ngirim berita ini hilang. Akhirnya bulan kemarin itu turun drastis yang mau nih urutan kedua provinsi. Ini mungkin di urutan kedua sekomisor ngisen-ngisen ke Melengkana ternyata pembuatan berita itu menjadi hal yang tidak serius untuk dilakukan bersama. Nah saya kira gini saja, jadi setiap bulan itu satu lah, merasa kayak minimal siji. Minimal ya, berarti nek 2 boleh, 3 boleh. Minimal itu harus setor 1. Ini kemarin Pak Kepala baru kemarin sore saya tidak rapat juga terkait ini. KRP arep diabsen sewulan iki kok ana penyuluh sing urung ngirim, nah iki arep diundang oleh Pak Kepala. Tadi Pak Kepala kemarin Pak Kepala ngendikan ngono. Jadi nek ana kok sebulan tidak ada, wes minimal siji. Jadi nek wes ngasih siji ora ngirim berarti itu salah. Tapi nek siji ono alhamdulillah. Syukur-syukur 2 atau 3. Di setiap acara-acara yang ada di lingkungan panjenengan atau di KUA panjenengan kan bisa langsung diberitakan. Ngoten nggih? Ini pesan dari Pak Kepala. Demikian kekurangan kehilafan saya apabila dalam menyampaikan acara ini ada kekurangan, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat ber-FGD, semoga bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang manfaat dan untuk meningkatkan kompetensi kita untuk gerakan dakwah di Kabupaten Batang. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, menuju acara yang keempat yaitu doa yang pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Ahsin LC. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.